لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman, dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Sadaqallah. Baik, terima kasih kepada Nafa Bilda dan Neng Risma. Semoga ini juga menjadi syafaat bagi kita kelak semua nanti. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke acara ini, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana. Kepada Saudari Nadia Putri Arini, kepadanya kami persilahkan. Siapa ketua panitia? Ibu mohon maaf untuk tadi ketua panitianya ada kendala sebentar. Saya koordinasi dulu. Iya. Cek, ada suaranya? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya kehendaknya lah acara webinar Let's Be Kind on Screen, Let's Stop Cyberbullying ini dapat terselenggara di tanah air. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dengan antusias untuk hadir dalam acara webinar. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Mutia Umar, SOS MSI, selaku dosen pengampu yang telah membimbing kami dalam penyelenggaraan webinar kali ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Raditya Pratama Putra yang akan membersamai kita dalam webinar kali ini. Adapun sponsor dan media partner yang terlibat yaitu kemarin Poin Kampus, Lomba Update, seputar seminar, info lomba event, saya ucapkan terima kasih. Webinar on Screen ini merupakan salah satu wadah untuk sharing, menambah pemahaman mengenai pentingnya literasi media digital mencegah meningkatnya kasus cyberbullying. Saya berharap dengan mengikuti webinar secara sungguh-sungguh, teman-teman mendapatkan materi yang fresh dan juga insightful tentang pentingnya literasi media digital di era perkembangan teknologi yang semakin pesat ini. Akhir kata, saya mewakili panitia memohon maaf jika dalam berjalannya acara ini nanti ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga yang disampaikan pada webinar kali ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nadia atas sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh Bu Mutia Umar, SOS MSI, selaku dosen pengampu. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Rainda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Kang Radit, Bapak Raditya Pratama Putra, Nadia sebagai Ketua Panitia, Rayinda sebagai MC, ada juga tadi Risma ya sebagai sari tilawah dengan Nada siapa tadi ya? Nada ya. Siapa tadi ya? Pokoknya saya nanti ada rekamannya insya Allah, dan teman-teman semua yang hadir yang menghubungi saya Simran ya, yang hadir semuanya yang sudah menyelenggarakan acara ini dan akan bersama oleh Pak Radit, mari kita sama-sama bersyukur ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua untuk terus menimba ilmu pengetahuan yang akan berguna bagi kehidupan kita di zamannya. Salat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW, pada para keluarga, para sahabat dan iya, yang pertama ada kabar duka ya di keluarga besar Fikom Unisba dengan meninggalnya guru kita semua Ibu Dr. Nur Rahmawati. Sepekan yang lalu baru kita juga ditinggalkan oleh Bapak Dr. Yusuf Hamdan ya. Jadi pekan ini adalah pekan duka cita buat Fikom karena 2 dosen senior telah meninggalkan kita semua. Ya, semoga Allah merahmati keduanya, memasukkan mereka keduanya ke dalam golongan ahli jannah. Dan kita semua sebagai murid-muridnya wajib untuk melanjutkan perbuatan-perbuatan baik dalam bidang keilmuan ini ya. Jadi kehadiran kita di sini di webinar ini mudah-mudahan juga menjadi salah satu bukti bahwa beliau-beliau telah mendidik kita dengan baik dan kita akan melanjutkan hasil pendidikannya dengan menjadi seorang komunikator yang lebih baik dan lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Iya, teman-teman semuanya, tentu saja saya bersyukur sebagai dosen pengampu ya, karena tugas Anda semua untuk memastikan diri Anda semua sebagai agent of campaign ya, agen kampanye dari literasi media ini harus sudah dimulai. Ya, salah satu bentuk kampanye literasi media adalah ya harus melalui media lagi ya, yaitu salah satunya webinar ini. Bahwa hidup kita saat ini tidak bisa lepas sama sekali dari media ya. Jadi kalau keterampilan bermedia itu pertama adalah mengakses media, dan itu saya kira semua udah jago. Ya. Bahkan udah hiper dalam mengakses. Nah, skill yang berikutnya yang nanti akan bersama-sama dilatihkan oleh Pak Radit adalah katakanlah bagaimana kita bisa menggunakannya dengan baik ya, menjauhkan berbagai faktor negatif dalam bermedia ini. Kenapa? Ya karena kita ingin teman kita ini, ya media sebagai teman kita ini akan menjadi benar-benar teman yang baik, teman yang akan membersamai kita, mengantarkan kita pada kesuksesan. Di media ini harus jadi teman kita untuk sukses, ya bukan teman kita terpuruk, teman kita yang jatuh, ya jangan seperti itu. Karena itulah peristiwa hari ini adalah peristiwa belajar yang akan menguatkan terus motivasi belajar kita. Ya, kita hidup di zaman yang berbeda dengan zaman sebelumnya. Zaman sekarang adalah zaman media digital. Kita tidak mungkin menghindar darinya, ya. Karena itu di sambutan ini saya ingin sampaikan pada semua peserta, terima kasih sudah pada hadir, ya. Mudah-mudahan terus bertambah jumlah pesertanya. Tadi saya lihat ada yang dari BINUS, selamat datang, ya. Yang lainnya juga terima kasih sudah hadir. Saya ingin mengajak kita semua. Pertama, bersikap kritislah terhadap setiap konten media. Ya, salah satunya hari ini kita akan bilang pada diri kita, be kind on screen. Ya, karena kind on screen itu sama dengan be kind on screen itu akan sama dengan kita juga akan be kind on reality life. Ya, kita juga harus baik dalam kehidupan yang realitasnya.
Karena di media ini kita ada dalam realitas maya, ya. Tapi dalam realitas maya kita bersikap baik, demikian pula dalam realitas nyata kita juga bersikap baik, ya. Kemudian pesan saya adalah mari dengan media ini kita membangun berpikir dan bersikap yang positif, membudayakan perilaku bermedia yang sehat. Ya, kemudian belajar terus untuk menggunakan dan membuat konten-konten yang bermanfaat. Ini level yang harus kita capai. Ya. Jadikan media ini sebagai tempat kita berprestasi dengan meng-create konten-konten yang bermanfaat untuk banyak orang. Dan tentu untuk siang hari ini kita akan memikirkan bagaimana cara kita menjadi warganet yang sehat dan baik dengan tidak pernah melakukan perilaku bullying, ya. Karena tadi dalam Al-Qur'an disebutkan, siapa tahu orang yang kita bully itu jauh lebih baik dari kita. Kan malu sekali, ya. Mari bersama dengan Radit kita akan terus menempa mental kita untuk lebih baik, ya, menjadi warganet yang baik, yang bertanggung jawab dan penuh dengan apresiasi terhadap sesama. Demikian saya ucapkan selamat kepada seluruh panitia. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Radit dan selamat belajar, selamat berdiskusi untuk seluruh peserta webinar pada pagi hari. Semoga sukses acaranya dan kita keluar dari webinar ini membawa ilmu-ilmu yang bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Nasrul minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bung Mutia Umar yang telah memberikan sambutannya. Ya, jadi teman-teman tadi Bung Mutia juga sudah sedikit menjelaskan tentang media atau konten di sosial media, di mana kita kalau misalnya membuat konten harus bermanfaat ya Bu dan bijak. Maka dari itu let's be kind on screen. Nah, memasuki acara inti yakni pemaparan oleh para Raditya Pratama Putra. Selanjutnya rangkaian acara ini akan dipandu oleh moderator kami yakni Raisa Dila. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, kepada Raisa Dila, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih kepada MC, yaitu dari Lahira Indah, yang sudah memberikan saya kesempatan kali ini untuk menjadi moderator. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semuanya, dan terima kasih juga kepada peserta yang sudah datang, dan juga dosen dan juga kepada Radit yang sudah menghadiri acara webinar kali ini. Saya perkenalkan sekali lagi, saya Rasida Zura yang akan memandu dalam materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang luar biasa hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kabar nih, gimana kabar teman-teman? Semoga baik ya, sehat selalu. Dan sekarang juga kita juga masih mengalami pandemik ya. Dan juga saat ini cuaca sangat ekstrim dan mohon kepada peserta dan yang lainnya untuk menjaga imunitas tubuh kita dengan baik dan tetap menjaga kesehatan. Dan di sini saya akan lanjut saja ya untuk membacakan CV dari pematerinya. Boleh operator? Iya, untuk materi kita hari ini adalah yaitu Pak Raditya Pratama Putra, yaitu dari dosen Vkom sendiri. Boleh dilanjut? Karena ada kendala mungkin saya akan membacakan saja untuk CV pemateri kita hari ini, yaitu Pak Raditya Pratama. Beliau lahir di Bandung pada tahun 15 Maret pada tahun 1993, dan beliau berpendidikan yaitu pada tahun 1999 sampai 2005 di SDPN Sabang. 2005 sampai 2008 beliau bersekolah di SMPN 20 Bandung dan lanjut di SMA pada tahun 2008 sampai 2011 di Seman 23 Bandung dan lanjut berpendidikan di kuliah
S1 Ilmu Komunikasi Telkom University pada tahun 2011 sampai 2015, dan pada tahun 2015 sampai 2017 beliau melanjutkan S2-nya di Ilmu Komunikasi Pascasarjana Unisba. Dan beliau juga mempunyai pengalaman pekerjaan, yaitu pada tahun 2015 sampai 2016 beliau merupakan dosen luar biasa di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia atau UNIBI. Lalu beliau lanjut pada tahun 2016 sampai 2017 beliau merupakan tutor pengganti di UPBJJ UT Bandung, dan beliau lanjut di dosen luar biasa di Universitas Islam Nusantara Fakultas Ilmu Komunikasi atau UNINUS pada tahun 2017 sampai 2018, dan pada tahun 2017 sampai saat ini, beliau merupakan dosen di Universitas Islam Bandung dengan jurusan Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba. Dan sebelum saya memanggil beliau, saya ingin memaparkan sedikit mengenai materi kita hari ini dengan acara kita, yaitu webinar kali ini ialah cyberbullying di era digital, dengan tema kali ini ialah Let's Be Kind on Screen, Let's Stop Cyberbullying. Nah, untuk saya akan memberikan sedikit definisi apa itu media digital, yaitu merupakan suatu konten ataupun informasi yang dapat diakses oleh perangkat-perangkat digital, dan media digital ini bisa berupa website, media sosial, gambar, video digital, ataupun lainnya. Nah, karena saya sudah memaparkan sedikit penjelasan mengenai materi hari ini, dan juga saya tidak akan berlama-lama, saya akan memanggil Pak Raditya, boleh? Ya, halo semuanya. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Radit? Apakah sehat hari ini? Alhamdulillah kabar saya sehat. Alhamdulillah. Semoga teman-teman semua di sini juga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu ya. Amin, amin. Oke, Pak Radit, kita karena nggak mau berlama-lama ya, dan juga harus mengefisiensikan waktu, boleh saya langsung memberikan Pak Radit waktu dan tempatnya untuk memberikan pemaparan hari ini. Oke, baik. Terima kasih Raisa selaku moderator pagi hari ini. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Mutia Umar selaku dosen pengampu dari Media Literasi A, kemudian juga Nadia selaku ketua dari kegiatan ini, dan juga teman-teman panitia lainnya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing di pagi hari ini terkait dengan bijak bermedia digital ya, kaitannya dengan cyberbullying seperti itu. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, di sini saya mau menyapa dulu nih, ada 46 partisipan ya. Semoga semua teman-teman di sini partisipan, ada 46 partisipan sehat selalu, diberikan kebahagiaan ya. Gitu. Gimana kabarnya? Bisa di kolom chat diisi ya. Mudah-mudahan sehat selalu gitu ya. Nah, kalau yang bisa on cam silakan on cam, jadi supaya lebih asik kan ya kalau kita on cam, kalau kita lihat yang mana nih Nailah itu pasien yang mana, nah supaya lebih pas, jadi kita harus bisa bertatap muka melalui ruang virtual gitu. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Sebenarnya tadi sudah dikenalkan oleh moderator ya, tapi kan ada istilah tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya. Ya, saya biasa dipanggilnya Pak Radit gitu ya, teman-teman dari Vkom beberapa mungkin ada yang pernah diajar oleh saya di kelas media literasi A ini di mata kuliah yang lain gitu. Untuk bidang keilmuan saya lebih ke arah media digital, kemudian juga marketing communication seperti itu. Oke, teman-teman di sini saya akan sharing terkait dengan bijak bermedia digital, kaitannya dengan bagaimana sih kehidupan kita yang tidak terlepas dari penggunaan media sosial atau media digital, mulai dari berkomunikasi, mencari sebuah informasi, kemudian juga hiburan, gitu ya, atau entertain, gitu. Kita semua selalu menggunakan yang namanya media berjejaring seperti itu. Nah, dengan kemudahan yang diberikan oleh media digital di sini, terkadang ada dampaknya, ada dampak negatif yang sering kita terima gitu ya, secara tidak langsung. Oh, ini tuh kaitannya dengan cyberbullying atau tidak ya? Gitu. Oh, ternyata yang disampaikan oleh teman saya itu tuh kaitannya dengan cyberbullying, karena di sini ada membawa unsur yang sifatnya
body shaming. Nah, itu juga termasuk ke dalam cyberbullying. Nah, lebih lengkapnya nanti sharingnya akan saya share di materi yang akan saya sampaikan ke teman-teman. Tuh, saya izin untuk memutar dulu video ya, teman-teman ya. Saya ambil video ini dari Siberkreasi, gitu ya. Di situ diterangkan bagaimana sih proses atau bentuk dari cyberbullying itu seperti apa, gitu. Apakah terlihat? Sudah terlihat, Bapak? Terlihat ya. Dasar bocah alay, najis. Mohon maaf, saya ulang lagi. Terlihat ya videonya? Dasar bocah alay. Terlihat, Bapak. Terlihat ya, oke. Keluar lo. Sini lo. Terangkanlah jiwa yang berkah, langkah menuju. Oke, dari video yang dibuat oleh Cyberkreasi ini, di sini disampaikan di awal itu dari berupa teks ya. Nah, di sini kan di awal disampaikan tuh dari ada Dasar bocah alay. tuh ada postingan-postingan, kemudian dia menyampaikan di sini, kawan, kawai, dasar norak. Nah, ada bahasa-bahasa yang dipakai, ternyata dari bahasa yang dipakai oleh teman kita, ya, atau dalam video tersebut, itu menyudutkan salah satu pihak. Nah, di sini adalah bagian dari cyberbullying, gitu. Kita misalnya sahabat kita pakai bahasa-bahasa seperti itu, kita menanggapinya ya biasa aja, gitu ya. Ternyata itu juga bagian dari cyberbullying. Ya, kadang kita, aduh, kalau kondisi kita lagi nggak enak hati, pas teman kita atau sahabat kita pakai bahasa seperti itu, kita langsung nyentuk ya, aduh dia ngomong kayak gini. Nah, itu bagian dari cyberbullying sebenarnya. Gitu. Nah, bentuk-bentuk cyberbullying lainnya seperti apa? Nah, kita akan bahas pada materi yang akan saya sampaikan. Oke, untuk materinya sudah terlihat teman-teman semua? Lihat ya. Untuk bijak bermedia digital. Bijak bermedia digital di sini kita sebagai generasi muda, generasi yang selalu dihadapkan dengan perkembangan media digital. Nah, selain paham dalam pengoperasiannya, juga kita harus paham dalam bijak untuk menggunakannya. Ya, kalau paham menggunakannya, itu kan berarti kita tahu aturan-aturan yang benarnya seperti apa, aturan yang idealnya seperti apa. Nah, berapa sih, saya mau tanya ke teman-teman semua di sini. Bisa jawab ya di kolom chat ya. Kan saya pengen tahu juga, berapa sih jumlah akun media sosial atau media digital yang kalian punya? Gitu. Media sosial atau media digital kan banyak ya, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, kemudian ada YouTube, ada Gmail. Gitu. Media digital tuh, Gmail. Atau akun-akun yang lainnya. Coba ada berapa yang punya nih? 11. Oke, 11. Lebih dari 5, Pak. Rainda lebih dari 5, Alfiana 11, lebih dari 5 juga Hanin dari Binus ya. Oke, ada lagi yang lain. Di sini ada 46 peserta ya tadi ya, bahkan lebih mungkin sekarang. Lebih dari 5, Nafa ya. 6 ya. Ada lagi yang lebih dari 6, ada yang lebih dari 11 deh, saya pengen tahu ada nggak yang lebih dari 11? 7, oke. Nggak punya second akun. Oh iya, berarti punya akun yang utama ada ya. Oh, second account maksudnya gimana nih? Second account Instagramnya ada 2 akun atau
hanya punya satu media sosial doang nih, Erlangga. Ada Pak, oh ya, ya Pak. Ya Pak apa nih? Ya Pak berapa? Kayak saya mau tanya dulu deh. Alfiana Nurul, bisa open mic sama on cam? Bapak sebelumnya punten saya berhalangan untuk on cam dikarenakan sedang berada di luar gitu. Kalau Oh misalkan iya, untuk on mic mah insya Allah bisa. ya silakan. On mic aja. 11 apa aja tuh? Kalau 11 pasti Instagram juga ada 5 akun 5 karena akun? karena yang satu bisnis jualan, yang satu Ya, akun sendiri, yang satu juga akun usaha papa, yang satu juga akun second akun aku gitu. Jadi sekitar banyak gitu Pak. Terus Facebook, Twitter, tadi kan udah 5 berarti ya. betul. Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, LinkedIn, LinkedIn Snap, udah. Segitu Pak, 12. sekitar segitu. Berarti 12 ya? Ya Pak. Iya. Oke. Dari 5 akun tadi ya, ada 5 akun Instagram aja. Itu kan penggunaannya beda-beda ya, Alfiana ya. Betul Ada Pak. yang ada yang dibuat untuk sendiri atau pribadi kita untuk berteman gitu ya. Kemudian juga ada yang digunakan untuk usaha gitu ya, usaha. Kita memang fokus di usaha di sana. Berarti akun media sosial usahanya juga masuk, bisa jadi kategorinya bisnis atau personal juga bisa sebenarnya kalau untuk usaha. Seperti itu. Bahkan Alfiana juga punya second account dari Instagram pribadinya gitu. Nah, di sini kan tergantung dari si penggunanya, dari si usernya. User di sini menggunakan second account, dia menggunakan 11 media sosial, itu tergantung dari apa sih yang menjadi kebutuhannya. Seperti itu. Ya, jadi kita tidak bisa menutup, oh dengan hadirnya media digital, kita dibatasi misalnya hanya punya 2 media sosial, tidak bisa. Bahkan dalam satu jenis media sosial, kayak tadi Alfian aja ada 5. 5 itu dipergunakan yang beda-beda. Coba bisa kita bayangkan dari 5 ini, 5 aja kita ambil. Dari Instagram aja. Kemungkinan terbesarnya untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya negatif dari media sosial banyak atau tidak? Pasti akan banyak. Gitu ya. Mau itu bentuknya hoax, mau itu bentuknya cyberbullying, mau itu sifatnya adalah penipuan, ya gitu. Nah, gimana caranya untuk menyikapi hal tersebut? Kita dari si penggunanya harus tahu, harus bijak dalam menggunakan. Gitu. Bijaknya seperti apa? Kita harus paham, oh ternyata kalau ada yang follow akun saya, nah mutual friend-nya ternyata tidak ada, atau bahkan hanya beberapa, nah ini harus di cross check seperti itu. Kemudian ada yang DM tapi kita tidak tahu orang itu siapa, nah kita harus juga cek kebenarannya dari apa yang dia informasikan melalui DM tersebut. Gitu. Kemudian ada kalimat-kalimat yang menyudutkan, kita cek juga, jangan sampai dia itu membuat kita down, gitu. Membuat dia mempermainkan perasaan kita, membuat pikiran kita kemana-mana. Nah, di situ kita harus bijak, ya, itu teman-teman. Kemudian, nah, sebelum masuk ke dalam penjelasan tentang media digital, tadi saya sudah tanya ke teman-teman, ada yang punya 5, 6, 7, bahkan 11 ya. Nah, tadi Raisa juga, Raisa betul ya, Raisa moderator kita pagi hari ini menyampaikan sedikit terkait dengan media digital itu apa. Tapi saya pengen tahu dulu dong dari teman-teman yang hadir hari ini. Media digital itu apa sih? Media digital apa sih? Silakan, mau on mic silakan, mau di chat juga silakan. Saya pengen tahu pemahaman kalian dulu terkait dengan media digital. Media digital apa ya? Silakan. Oke, yang mau jawab boleh teman-teman di on mic-nya atau boleh di kolom chat juga boleh. Kolom chat boleh, betul. Ya. Di on mic lebih bagus ya, Raisa ya? Lebih bagus Betul. Pak, karena bisa sambil berkomunikasi juga kita. Betul, kita bisa sambil komunikasi, jadi tidak hanya satu arah dari saya aja seperti itu ya, Benar sekali teman-teman. Pak. Oke. Nih, Ibu Ketua Panitia, Bu Nadia. Apa tuh Nadia? Siapa tahu Nadia mau menyampaikan. Oh, ternyata untuk media digital itu adalah ini. Ya Bapak.
sedikit pemahaman dari Nadia, mungkinnya media Ya, digital itu apa ya, media yang digunakan gitu untuk bertukar informasi atau mendapatkan informasi yang menggunakan elektronik ya Pak ya. menggunakan elektronik. Oke, bertukar informasi Itu menggunakan mungkin Pak elektronik. sedikit pemahaman dari Nadia. Oh iya, oke. Jadi apa yang disampaikan oleh Nadia itu tidak terlepas dari apa yang namanya sebuah media elektronik, itu media berbasis elektronik. Ya, kita menggunakan gadget itu adalah bagian dari elektronik. Nah, dari gadget-gadget yang kita gunakan, mulai dari HP, laptop, atau device yang lainnya, itu kita harus terhubung dengan yang namanya koneksi internet. Gitu. Kalian punya berbagai gadget ya yang canggih-canggih itu, tapi koneksi internetnya tidak stabil atau bahkan tidak ada internetnya, apakah bisa berjalan proses komunikasinya dari si media digital yang sudah kalian gunakan? Tidak akan jalan ya teman-teman ya. Gitu. Misalnya kalian ada harus berkomunikasi menggunakan grup WhatsApp ya. Teman-teman panitia deh di sini berkomunikasi menggunakan grup WhatsApp ya. Ternyata ada yang paket datanya habis dan juga tidak ada WiFi. Proses komunikasinya jadi terhambat, ya kan? Mau koordinasi jadi susah. Nah, itulah bagian dari salah satu sebenarnya adalah bagian kelemahan dari media digital karena kita harus punya paket data, adanya internet gitu. Meskipun sekarang sarana online-nya atau aplikasinya sudah beragam, ya dengan misalnya satu fungsi yang sama, lain dengan WhatsApp fungsinya sama ya, tekstual rata-rata seperti itu. Tapi ternyata tidak adanya jaringan internet, ya tidak bisa WhatsApp, Line, Instagram, TikTok itu kalian gunakan. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, lalu media digital itu seperti apa? Tadi yang disampaikan oleh Nadia, disampaikan oleh Raisa, itu adalah alat bantu, proses komunikasi yang menggunakan alat bantu digital. Ya, alat bantu digitalnya baik berupa komputer, laptop, HP, tablet, ataupun itu apapun ya jenis alat media digitalnya yang disertai dengan adanya sebuah aplikasi yang kalian unduh, yang kalian gunakan, yang kalian daftar, ya kan? Ya seperti Facebook, Instagram, WhatsApp gitu. Nah, dari alat bantu yang sudah ada, kemudian adanya aplikasi, kalian punya account di aplikasi tersebut, itu ada butuh namanya jaringan internet tadi. Sudah saya sampaikan. Jaringan internet menjadi salah satu kunci penyerta proses komunikasi dengan alat media digital itu bisa berlangsung. Seperti itu. Oke. Dari mana sih media itu bisa muncul atau lahirnya media digital? Ya. Kalau tadi di awal saya sudah memperkenalkan diri karena ada istilah tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Tak kenal maka tak tahu juga. Nah, kita juga harus tahu dari mana sih media digital itu bisa muncul. Kalian harus tahu, media digital itu lahir atau ada, itu tidak terlepas dari sebuah perkembangan yang namanya teknologi. Mulai dari perkembangan 1.0, kemudian 2.0, 3.0, 5.0, bahkan sekarang sudah 5G ya, gitu ya, sudah masuk 5G gitu. Itu bagian dari perkembangan teknologi. Ya, perkembangan teknologi muncul lagi hadirnya internet dalam kehidupan kita. Seperti itu. Jadi kalau kalian kalian harus paham media digital itu muncul karena adanya perkembangan teknologi informasi dan juga teknologi komunikasi gitu. Ya. Lalu jenis dari media digital kalian pasti sudah paham, sudah tahu, bahkan sudah menggunakan ya. Tapi sekarang saya mengklasifikasikannya berdasarkan karakteristiknya. Gitu. Untuk jenis media digital ada yang namanya mesin pencarian. Kalau kalian mengerjakan tugas rata-rata buah Google-nya dipakai ya. Ini Google, Yahoo itu adalah dari mesin pencarian. Itu jenisnya adalah mesin pencarian di media digital. Kemudian portal atau website, ya portal media online seperti CNN, Detik News, Okezone.com, ya itu bagian dari portal atau media website. Gitu. Ya, ada user ID-nya, user name-nya dari sebuah platform, nah itu bagian dari website. Ya, kemudian media sosial ada Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, gitu. Ya. Nah, dari media sosial juga ada pembagiannya lagi. Ya, kalau Twitter itu masuknya microblogging karena Twitter dibatasi dengan yang namanya karakter. Ya, kalian mau posting di Twitter ya dengan menyertakan sebuah caption
di situ pasti akan dibatasi dengan karakter. Nah, makanya TikTok disebutnya dengan istilah microblogging gitu. Kemudian aplikasi chatting. Aplikasi chatting itu juga bagian dari media sosial, tapi difokuskan khusus pada chatting tekstual. Itu ada Yahoo Messenger, kemudian WhatsApp, Line, ya, WeChat dulu ada ya WeChat, ya, Kakao Talk dulu juga ada. Nah, seperti itu aplikasi chatting, gitu. Surat elektronik atau email, ya, Yahoo Mail, kemudian Gmail, gitu. Itu bagian dari surat elektronik dan juga perdagangan elektronik atau e-commerce, ya, teman-teman di sini misalnya kayak tadi Alfiana punya Instagram untuk bisnis, itu juga bisa dikategorikan sebagai perdagangan elektronik atau e-commerce. Itu apalagi Instagram yang kita punya itu adalah bentuknya akunnya adalah akun bisnis, ya, bukan akun personal seperti itu. Nah, untuk e-commerce sekarang sudah banyak ya, ada Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia. Nah, itu bagian dari perdagangan elektronik. Jadi ketika kalian tahu atau punya media digitalnya, kalian harus juga tahu masuk ke mana sih kategori media digital atau media sosial yang saya punya. Seperti itu. Ya. Oke, karakteristik dari media digital. Ya, karakteristik dari media digital pasti yang utamanya harus adanya sebuah internet. Ya, karakteristik yang kedua adalah kapasitasnya yang sangat luas, unlimited space, ya, tak terbatas. Setiap informasi yang kita butuhkan, kita pasti mudah didapatkan dari namanya media digital. Ya. Pemberitaan apapun yang baru terjadi, misalnya tadi pagi, ya, subuh, kita bisa tahu saat itu juga, gitu. Karena sifatnya adalah luas dan tak terbatas. Bahkan sekarang ini kalian sebagai masyarakat juga bisa berperan sebagai sumber informasi yang kita kenal dengan istilah citizen journalism, gitu ya. Jadi kalian berperan sebagai produsen dari sebuah berita. Nah, gitu. Yang ketiga, karakter dari media digital itu adalah fleksibel. Kapanpun, dimanapun, kalian bisa mencari sebuah informasi, mengupdate sebuah informasi, dan juga berbagi sebuah informasi, gitu. Ya, ketika kalian berada di suatu lokasi, kalian menemukan suatu kejadian atau peristiwa, kalian langsung bisa mereport, gitu. Mereport misalnya dengan tag ke media sosialnya atau portal website-nya dari CNN, seperti itu. Nah, di situ sifatnya adalah fleksibel. Kemudian target sasarannya luas. Sekarang target sasarannya untuk pemberitaan aja. Kita bisa mengetahui pemberitaan yang ada di luar negeri, gitu. Bahkan kita juga bisa tahu perkembangan K-pop, ya kan? Target sasarannya luas, gitu. Yang teman-teman di sini yang ada usaha atau berdagang, ya, target sasarannya juga jadi luas. Karena kita bisa menyebarkan isi informasi dan juga mempersuasi apa yang kita dagangkan tidak hanya pada lingkup yang kita kenal aja, ya, atau bahkan dalam lingkup wilayah regional Bandung saja, tidak. Kita bisa orang yang ada di luar Pulau Jawa pun atau bahkan di luar negeri bisa tahu produk kita yang kita jual, gitu. Nah, karakteristik dari media digital yang selanjutnya adalah interaktif. Ya, proses komunikasi dari media digital itu dua arah. Ketika sebuah user menyampaikan sebuah pesan, gitu ya, proses pesan tersebut tidak berhenti pada si user itu sendiri. Tapi orang yang menerima isi informasi itu akan mudah untuk berinteraksi. Berinteraksinya dari mana? Misalnya dari kolom chat, ya, kolom komentar, gitu. Mau Nadia misalnya mau beli kerudung, ya, setiap Nadia mau tahu tentang informasi stok tersedianya seperti apa, Nadia pasti akan menanyakan, ya kan, di kolom komentar ketika itu di feed, ya. Ada kerudungnya jenis A, ya. Nah, saya pengen tahu dong, jenis A ini masih ada nggak ya, kata Nadia. Nah, saya mau tanya. Tanyanya di mana? Di kolom chat atau bisa di DM-nya, ya, seperti itu. Banyak banyak celah atau banyak ruang yang bisa kita gunakan untuk berinteraksi, seperti itu. Beda halnya dengan media konvensional. Ketika media konvensional digunakan, proses komunikasinya satu arah, ya. Kita menyampaikan informasi misalnya di koran, ya kita hanya bisa tahu dari koran itu sendiri. Mau bertanya, hanya proseknya ke partner kita, rekan kita, seperti itu. Ya, proses komunikasinya
dilalui dengan satu arah terlebih dahulu. Seperti itu teman-teman. Itu karakteristik dari media digital. Ya. Ini tanya jawabnya di akhir atau seperti apa, Ibu moderator? Atau Di bisa akhir, langsung berinteraksi? di akhir Pak Radit, Oh di di akhir ya, akhir oke. setelah pemaparan materi, nanti peserta akan ada sesi tanya jawab. Oke, sesi tanya jawab. Tapi misalnya teman-teman nih ada yang mau bertanya, dalam benak kalian ada yang mau ditanyakan, kalian langsung aja di kolom chat ya. Nanti Iya, bisa dipilah gitu ya sama teman-teman di sini. Juga nanti saya juga akan baca seperti itu. Takutnya kalau nanti disimpan di akhir ada yang lupa. Nah, udah di kolom chat juga silakan. Oke. Sorry. Tutup ya. Apakah terlihat screen saya? Masih belum, Pak? Belum. Kelihatan ya sekarang? Oke, sudah terlihat, Pak. Ini karakteristik media digital dia. Nah, sekarang implikasi dari kehadiran media digital. Nah, implikasinya itu apa sih dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama di sini saya ada 3 kategori utama, yaitu menipisnya hegemoni dan berkembangnya demokratisasi media. Maksudnya apa sih dengan menipisnya hegemoni? Nah, di sini tuh hegemoni mulai beralihnya proses komunikasi yang tadinya sifatnya satu arah, yang tadi saya sudah bilang. Nah, sekarang tuh muncul citizen journalism misalnya. Nah, kalian itu bisa berbagi informasi, berbagi kondisi atau keadaan saat itu juga. Ya, kalian sebagai masyarakat, sebagai user juga bisa menyampaikan isi informasi. Misalnya kemarin ketika mudik Lebaran ya, teman-teman di sini yang mudik melihat kondisi di jalan untuk wilayah tol keluar dari kota Bandung itu mengalami kemacetan. Nah, kalian bisa berbagi informasi. Ya, di situ sudah mulai berkembangnya demokratisasi media. Seperti itu. Kemudian pergeseran akses warga terhadap media dalam memperoleh informasi itu jauh lebih cepat. Ya, kalian juga tinggal informasikan, orang lain juga tahu langsung saat itu. Jadi tidak harus reporter mengakses atau datang ke tempat kemudian meliput, tidak harus seperti itu. Ya, gitu. Di info BDG kalian bisa tahu kejadian apa-apa, repost dari mana atau sumbernya dari mana, shortnya dari mana. Nah, seperti itu. Nah, itulah bagian dari berkembangnya demokratisasi media. Ya, informasinya jadi menyebar dengan luas. Informasinya tidak hanya dikuasai oleh media tradisional, karena ya tadi itu ya citizen journalism. Yang kedua adalah berubahnya organisasi dan culture dari si media itu sendiri. Nah, media atau budaya media itu bergeser ya dari halayaknya yang bersifat tadinya pasif, sekarang halayaknya harus aktif. Halayaknya jadi aktif karena mereka akan mencari apa yang mereka butuhkan dan mencari apa yang mereka butuhkan itu sesuai atau tidak gitu. Ya, jangan sampai apa yang mereka butuhkan sudah dapat ternyata informasi yang dibutuhkan tersebut tidak benar atau hoax. Nah, jadi sekarang masyarakatnya dituntut untuk aktif. Ya, jadi culture medianya jadi berubah seperti itu. Ya, kemudian sumber pemberitaannya tidak hanya dari redaksi atau sumber beritanya tidak hanya dari media yang tadi. Kembali lagi ke poin yang pertama, menipisnya hegemoni dan berkembangnya demokratisasi media. Gitu. Ya, semua orang bisa menjadi sumber berita. Gitu. Sumber pesan, sumber informasi. Gitu. Itulah media digital. Dan yang ketiga adalah penjualan dan periklanan. Media digital diadopsi oleh para usahawan ya atau entrepreneur untuk melakukan penjualan dan juga periklanan dari produk-produk mereka. Ya, misalnya beragam konten di multimedia yang kita tuh sekarang ya semakin berkembang ya, semakin ketat persaingannya. Jadi dengan mudah untuk menyasar target market dari si produk kita itu, target market produk yang kita jual itu yang melalui media digital gitu. Melalui media digital juga kita bisa menginformasikan dengan cepat, kemudian kita bisa mengupdate dengan cepat, kemudian ketika ada kesalahan kita juga bisa langsung memperbaiki dengan cepat gitu. Ya, harganya juga dengan murah. Cukup sekali
perpanjangan atau paket data ya, perpanjangan paket data atau perpanjangan WiFi, semua proses penjualan periklanan itu akan mudah dilakukan. Seperti itu. Itulah implikasi dari kehadiran media digital. Hegemoni menipis, berkembangnya demokratisasi media, kemudian lahirlah sebuah perubahan dan culture media, dan juga tidak hanya itu, proses penjualan dan periklanan ini pun akan bisa diadopsi oleh penjualan dan periklanan seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, dengan lahirnya serta adaptasi media digital berdampak pada pergeseran tipe halayak. Nah, tipe halayak itu pula bergeser. Kalau tadi dari sisi medianya, ya, kemudian kita singgung sedikit tentang usernya, sekarang fokus pada si halayaknya. Kalau fokus pada halayaknya, aspek apa sih yang menjadikan sebuah pergeseran itu? Ya, pertama, komunikasi dan interaksi dalam dunia cyber itu tidak mensyaratkan keberadaan dan kebersamaan antar pengguna. Ya, contohnya sekarang, teman-teman bisa mendapatkan informasi dari hasil sharing saya ke teman-teman semua di sini, nggak harus dalam satu tempat yang sama kan? Misalnya di aula, misalnya seperti itu kan tidak. Ya, sekarang di ruang virtual pun kita bisa mendapatkan informasi, bisa melakukan proses interaksi, gitu. Ya. Kedua adalah interaksi bisa dikondisikan atau disesuaikan dengan keinginan kita. Misalnya kalian ingin mencari sebuah pesan terkait dengan media digital. Nah, kalian bisa mengkondisikan apa aja sih yang kalian butuhkan. Oh, yang nggak kalian butuhkan kalian singkirkan. Kalian nggak begitu dilihat. Nah, kalian cari atau kalian melihat yang memang menjadi fokus kalian. Itu untuk pencarian informasi. Kedua, interaksi ini bisa kalian kondisikan, misalnya kalian chat via WhatsApp, ya. Nadia chat ke Ane nih, chat ke Ane. Nah, Ane lagi sibuk, ya. Ane bisa nunda dulu nggak chatnya? Bisa, ketahuan nggak nundanya? Iya, kan belum dibaca di WhatsApp. Checklistnya udah 2 tapi belum biru misalnya. Seperti itu. Nah, interaksinya dikondisikan, disesuaikan dengan keinginannya. Ane kan keinginannya nanti untuk bacanya. Seperti itu. Ya. Yang ketiga, komunikasi bisa dalam kondisi ruang dan waktu yang sama, sinkronus. Nah, sekarang ya, bisa juga berbeda, asinkronus. Nah, sekarang ini bisa sinkronus, bisa asinkronus, teman-teman. Proses komunikasinya. Ini hampir sama dengan poin pertama. Ya, dalam ruang dan waktu yang sama tapi proses komunikasinya bisa berjalan. Gitu. Oke. Nah, bahasa dalam media digital. Bahasa dalam media digital itu kita sering temukan bahwa ada emot icon, kemudian singkatan-singkatan ya, seperti LOL ya, LOL ya, lot of launch ya. Kemudian bahasa-bahasa gaul kudet ya, kurang update ya. Terus cemungut ya kakak. Nah, maksudnya apa sih? Semangat katanya gitu. Itu masuk ke dalam kategori netspeak. Netspeak itu pembicaraan yang seolah-olah apa yang kita sampaikan itu dipahami oleh semua teman-teman ya, tapi sifatnya tertulis. Ya kan? Di sini seperti BRB, be right back katanya. Ya kan? Oh, maksudnya itu. GPP, oh nggak apa-apa. GPP, nggak apa-apa. Terus apa lagi ya? What? Nah, what di sini maksudnya apa? Udah panjang kalimat katanya ditulis A-nya banyak, kasih tanda seru. Ya, maknanya apa? Nah, kembali lagi ke konteks pembicaraan kita di media digitalnya sedang apa? Ya, seolah-olah sedang apa? Apa yang kita bahas gitu. Ya. Mitsa misalnya lagi membahas tentang tugas yang lupa dikerjakan ya, tugas mata kuliah media literasi lupa gitu. Sedangkan Butia deadline-nya tanggal 24 ya, jam 8 pagi itu sudah jam 8 kurang 10 menit. Dikasih tahu sama Simran misalnya. Ya kan? Wah, gimana? What gitu ya. Di sini berarti apa konteksnya? What di sini? Marah, kaget atau apa? Kaget ya, gitu ya. What? Ada tugas gitu. Nah, kaget. Nah, itu adalah konteks tertulis tapi seolah-olah dibicarakan. Maknanya kita paham gitu ya. Nah, itu netspeak. Kemudian netlingo apa sih? Kalau netlingo itu di sini penulisannya di mana
dalam media cyber atau media digital yang kalian gunakan itu seolah-olah diyakini bersama gitu. Hampir mirip dengan NetSpeak. Tapi kalau NetLingo itu misalnya ada tipe, oh maksudnya Nadia itu ngetik ini gitu. Oh, Azab itu maksudnya ngetik ini seperti itu. Ya, terus pakai kapital. Oh, nggak marah karena penegasan misalnya. Atau tanda bacanya seperti apa. Nah, itu udah NetLingo. Jadi penulisan dalam media cyber yang seolah-olah si tulisannya itu diyakini oleh si berbicara, diyakini berbicara gitu. Karena dianggap apa yang kita gunakan simbol-simbol itu ya lumrah deh gitu. Ya. Ya, itu bagian dari bahasa dalam media digital, NetSpeak dan juga NetLingo. Nah, etiket dalam media digital atau media sosial, etika bermedia sosial dikenal dengan istilah netiquette. Nah, netiquette itu adalah etika-etika kita dalam penggunaan media berjejaring atau media internet. Ya, sama halnya seperti kita berkomunikasi secara tatap muka kan pasti ada etikanya ya. Bagaimana kita berkomunikasi berhadapan dengan orang yang lebih tua, ya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang anak kecil, ya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan yang sebaya. Begitu juga di media digital. Kita harus paham dengan penggunaan kalimatnya, ya, NetSpeak, NetLingo-nya yang tadi, ya. Gitu. Tata keramanya, sopan santunnya. Kan nggak mungkin tiba-tiba kalian WhatsApp ke Bu Tia ya, Hai Bu, tiba-tiba tanpa ada salam langsung Hai Bu, apa kabar gitu. Kalau tugas gimana ya Bu? Kan nggak mungkin seperti itu ya. Kalau ke teman sebaya bisa jadi karena ya samalah teman-teman kita seumuran seperti itu, yang sudah lama kenal. Tapi kan nggak mungkin juga meskipun itu sebaya tiba-tiba nanya seperti itu yang ke orang yang baru kenal. Kan nggak mungkin. Ya, jadi kita harus bisa menyesuaikan siapa lawan bicara kita. Gitu. Meskipun itu dalam ranahnya media digital. Gitu. Karena dalam media digital ketika proses komunikasinya menggunakan tekstual, ketika proses komunikasinya kalian tidak tepat penggunaan kalimat atau kata atau tanda bacanya, pemaknaannya akan berbeda. Ya, apa yang dimaknai oleh si komunikator dengan apa yang dimaknai oleh si komunikan sebagai orang yang menerima pesan tersebut kemungkinan akan berbeda. Seperti itu. Jadi tolong diperhatikan ketika menggunakan media sosial. Ya, penggunaan media sosial sering timbul yang namanya adalah konflik ketika penggunanya tidak tepat menggunakannya media sosial tersebut. Gitu. Oke. Ya. Sekarang pelanggaran yang banyak digunakan, ya. Pelanggaran dalam media sosial atau media digital tuh sebenarnya banyak. Ya, ada spam, ada flaming, ada trolling, ya, ada hoax, ada cyberbullying, gitu. Fokus kita pada pagi hari ini lebih ditekankan kepada cyberbullying ya, teman-teman ya. Nah, apa sih itu cyberbullying? Nah, sekarang saya tanya lagi ke teman-teman peserta di sini ada 47 peserta. Cyberbullying itu apa sih? Di kolom chat mangga dipersilahkan di kolom chat diisi supaya lebih asik nih pagi hari ini. Jadi saya tuh tahu oh teman-teman tuh paham di awal tuh tentang cyberbullying gitu ya. Atau langsung menyampaikan ke saya Pak Radit ini loh cyberbullying tuh begini. Silakan. Isi dong di kolom chat. Ini ada yang raise hand. Alfiana, silakan. Alfiana. Ya, Bapak punten izin menjawab, Pak. Kalau sependek pengetahuan saya, cyberbullying adalah perundungan atau intimidasi di dunia maya gitu. Jadi tidak secara langsung tapi melalui media sosial gitu, Pak. Oke, perundungan di media sosial seperti itu ya. Makasih ya Alifia ya. Nah, Nadia juga sampai nih. Nadia juga sama menyampaikan tentang perundungan di dunia maya. Jadi perundungan dunia maya itu seperti apa? Tadi bisa menggunakan kalimat yang menyudutkan, ya. Kalimat menyudutkan itu menghina, ya. Kemudian kalimat yang buat kita sakit ya. Aduh, jelek banget katanya gitu. Atau bahkan pakai gambar-gambar. Mau itu gambarnya adalah kartun atau apapun tapi yang masuknya kepada ranah ke perundungan. Seperti itu. Atau misalnya pakai ejekan-ejekan yang langsung, ya.
Biasanya teman-teman kalau zaman-zaman ketika kita sekolah ya, manggil kita itu bukan nama kita, tapi kadang suka nama orang tua kita ya, bapak kita gitu ya. Ya mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ngalamin seperti itu. Nah, itu juga bagian dari cyberbullying gitu. Ya, mungkin kalau kita yang dipanggil dengan sebutan nama bapak kita ya, sebenarnya itu kan tidak boleh ya, itu kan nggak sopan juga. Teman kita, sahabat kita, ya kita, oh apa sih manggil juga nama bapaknya gitu ya. Sebenarnya tidak boleh, itu bagian dari cyberbullying gitu. Ya, gitu. Oke, nah itu dari teman-teman tadi dari Nadia dan juga Aviana. Nah, sekarang cyberbullying itu apa sih kalau menurut saya, menurut yang saya sampaikan, tindakan negatif. Nah, jelas maupun kalian itu bilangnya lumrah deh itu mah teman saya lah, sohib saya ya, itu mah bebek saya misalnya. Yang nggak bisa seperti itu bagian dari tindakan negatif. Tindakan negatif yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Ya bahkan sekarang tuh di grup-grup pun sudah ada ya, grup-grup WhatsApp ya gitu ya, atau grup apalah yang kita punya di media sosial yang sifatnya adalah tindakan negatif. Ya seperti kekerasan verbal ya, kemudian menyasar kepada sisi psikologis ya, ada kamu mah gimana, ada nggak pinter, kamu mah gimana, dan pemalas, itu kan langsung buat kita jadi down, sisi psikologis kita yang dibuat turun ya. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan fisik, ya ada kamu mah hidung, nah ada kalimat seperti itu ya, fisik, dengan tujuannya apa, menyindir, menghina, melecehkan, mendiskriminasi ya, sampai mempersekusi si individu, si orangnya itu langsung. Ya buat kita tuh jadi kecil hati, buat kita tuh jadi males apa-apa, ya. Nah, si pelaku kekerasan itu biasanya itu muncul tuh di kalangan teman-teman. Teman-teman kita ya, atau misalnya kakak kelas ke kita gitu ya. Atau misalnya di lingkungan kepala kepala sekolah atau sekolah, sorry ya, ini ada tipe nih di sekolah ya, atau bahkan di lingkungan sekolah, di luar sekolah ya, di pas kita jalan gitu ya, di luar kan suka banyak yang di luar sekolah ya, di luar kampus misalnya ada yang eh, ya ceng-cengin kita lah bahasa anak mudanya. Nah, itu juga bagian dari perundungan, ya kan? Gitu. Nah, kita teman-teman di sini juga sekarang sudah tahu tentang cyberbullying itu seperti apa. Jadi mohon bijak ya ketika itu, meskipun itu dengan teman kita sendiri, tapi tolong bijak. Kan kita tidak tahu mood dia seperti apa, mood dia gimana. Ya itu kan salah, tindakan yang salah. Gitu teman-teman. Oke, motif dari cyberbullying ya, ketidaksukaan terhadap seseorang ya. Karena saya nggak suka dengan orang itu, udahlah, di ini aja lah, di apa ya, buat dia down, diejek aja lah. Nah, saya nggak suka sama dia, nggak boleh seperti itu. Ya, menyindir dengan kalimat yang negatif. Misalnya dia nggak bantu atau partisipasinya dalam pekerjaan kelompok misalnya nih, tidak besar. Ya kan kita bisa tanya dulu kenapa. Ya mungkin karena dia ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, atau mungkin dia ada kendala atau dia kena musibah, kan kita nggak tahu. Tapi orang biasanya pertama kali itu dengan sindiran. Baru ini, selamat pagi, padahal sudah telat, sudah siang, seperti itu. Itu kan kalimat-kalimat yang menyindir, seperti itu, yang negatif, ya. Di sini tujuannya katanya menghibur, padahal dia menyudutkan salah satu orangnya, buat orang-orang tuh kan jadi ketawa tuh ya di grup, atau misalnya kita lagi ngobrol langsung, katanya tuh menghibur supaya ya guyonan, padahal itu menyudutkan, gitu. Ada perasaan dengki, iri. Ya misalnya iri ke si orang A karena dia tuh rajin, dia pintar, dia selalu mengerjakan apa-apa tuh dengan benar. Nah, udahlah kita ini aja, kita bully dia gitu. Ya kan gampang, orang kan ngebully itu paling gampang gitu. Tapi efek dari bully itu sebenarnya yang menjadi hal yang bahaya buat kita yang ngebully dan juga buat orang yang kena bulian. Gitu. Kenapa sih bahaya buat orang yang ngebully? Ingat, ada undang-undang loh ya teman-teman, ketika orang yang dibully itu tidak terima ya, kita bisa
anggap tindakan pidana seperti itu. Meskipun itu ke orang yang kita anggap kenal, anggap dekat, ya. Tanda nih, ada kelihatan orang yang kena cyberbullying itu seperti apa? Kita bisa tahu atau kita bisa terapkan pada diri kita. Kita masuk ke dalam kategori atau tanda yang seperti ini atau tidak, gitu ya. Emosi menjadi berubah drastis, ya. Jadi kalian tuh tiba-tiba jadi marah-marah atau sedih yang berlebihan, ya. Setelah kalian itu mengakses media sosial. Kalian lagi scroll di grup atau scroll di ya media-media sosial yang kalian punya. Tiba-tiba tuh kalian jadi sedih, emosi aja bawaannya. Nah, di situ ada bagian yang mungkin kalian temukan itu menyinggung kalian, yang buat kalian jadi tidak tenang, gitu. Emosi kita yang dimainkan di sini oleh si cyberbullying itu, ya. Menarik diri dari lingkungan. Kadang orang yang sudah dibuat hatinya jadi emosi, tidak tenang, itu kita mulai menarik diri. Jangan-jangan kita punya asumsi yang banyak dalam benak kita. Jangan-jangan saya nggak diterima dalam kelompok, ya. Left dari grup misalnya, tiba-tiba left dari grup, ya. Karena daripada saya di grup itu tidak dikehendaki kehadirannya, atau saya setiap menginformasikan apa-apa atau memberikan pendapat salah aja, responnya selalu aja tidak baik atau bertentangan. Itu kan buat emosi kita yang dimainkan, narik diri lagi, gitu. Kemudian imbasnya itu kepada prestasi yang menurun, ya. Karena sudah dimainkan si emosinya tadi, pasti imbasnya juga ke merasa tidak puas, ya. Apa yang dikerjakan itu salah, apa yang dikerjakan itu tidak maksimal, apa yang dikerjakan itu takut nanti itu imbasnya ke kelompok, gitu. Jadi menurun nilai prestasi, ya, karena menarik diri, karena emosi tadi. Bahkan yang paling dikhawatirkan adalah depresi, gitu. Ya, kita sering ya baca berita anak tidak mau sekolah, diam diri di kamar karena ada karenanya. Efek dari dibully oleh teman-temannya, bahkan dibully oleh gurunya, ya. Kita sering temukan seperti itu. Ya, itu karena sudah mengarah kepada hal yang depresi tadi. Jadi jangan sampai orang yang dibully itu berkelanjutan. Ya, dibully di media sosial itu berkelanjutan. Nah, gimana caranya untuk menghindari bully tadi? Nah, ini. Kita sebagai orang yang tahu nih, sekarang kalian sudah tahu dan juga bijak dalam menggunakan media sosial, identifikasi dulu si pelaku cyberbullying, ya. Kalau misalnya itu di masyarakat umum, ya, sering kita juga bisa kemungkinan di masyarakat umum bisa menyudutkan kita, ya. Kasih keluhan ke provider, ya. Bukti-buktinya disimpan, gitu. Kemudian setelah disimpan, minta ke orang yang ngelakuin cyberbullying itu, ngelakuin bullying itu, untuk menghentikan aksinya. Maksudnya apa? Minta klarifikasi dia, gitu, ya. Nah, jika si cyberbullying-nya mengarah kepada tindakan yang sifatnya kekerasan, pemerasan, bahkan seksualitas, laporkan aja, gitu. Karena itu bagian dari kriminalitas. Jadi pertama kali tindakan kita dulu, ya, pribadi harus bisa memilah. Nah, kalau sudah fatal banget, laporkan. Gitu teman-teman. Itu cara kita untuk merespon tindakan cyberbullying di media digital yang kita gunakan. Waktu saya berapa menit lagi? Berapa jam lagi? Sampai 10:25, Pak. Oke, bentar lagi ya. Ya. 20 menit lagi. Nah, bentuk spesifik dari cyberbullying, ya, ada menyebarkan kebohongan atau bagian dari hoax juga, itu masukan dari cyberbullying. Ya, kita kan jadi bingung, ya. Kita dapat informasi belum tentu kebenarannya, bagian dari hoax, terus kita sebarkan lagi ke grup yang lain. Terus grup yang itu tuh jadi ngebully kita. Kemungkinan besar dia akan ngebully kita. Gimana sih? Ini kan informasinya tahun 2019, sekarang kan udah 2022. Kenapa kamu nggak baca lagi? Nah, kita jadi diketawain, ya nggak? Sering nggak teman-teman temukan seperti itu? Gimana sih kamu nggak dibaca dulu? Nah, ada penyudutnya, ada perundungan di situ. Ada kalimat-kalimat yang masuk ke dalam hal-hal yang sifatnya perundungan. Ya, itu bagian dari cyberbullying. Kedua, mengirim pesan.
yang sifatnya berisi ancaman, ya, pakai chatting tapi ancaman. Minjem uang dong misalnya. Raisa, saya minjem uang nih kata teman Raisa. Aduh, sorry lagi nggak ada karena kemarin lagi ada pengeluaran besar gitu. Habis itu diancam sama temennya, oh kamu mau gitu nggak inget ya dulu kan saya sering bantuin kamu, saya punya loh ini rahasia-rahasia kamu nanti saya sebarin ke teman-teman di kelas, nah misalnya seperti itu, atau saya sebarin ke teman-teman di grup ini, gitu. Itu bagian dari ancaman yang ada di platform chatting kita, seperti itu, ya. Yang ketiga, menipu dengan mengatasnamakan kita, itu juga bagian dari cyberbullying, ya. Saya ini Raisa, kata Raisa tolong dong gitu. Saya pinjam HP-nya mama, tolong dong gitu. Isi pulsa saya itu juga bagian dari cyberbullying. Meskipun itu hoax ya. Trolling, mengirim pesan yang mengancam tadi, bagian dari yang chatting, kemudian menyiapkan atau membuat situs atau bahkan grup khusus ya, ada grup di dalam grup khusus yang membahas tentang Raisa misalnya. Ya, isinya tuh membahas tentang tuh lihat si Raisa tuh gini ya gini. Itu bagian dari bullying juga. Ya, ada grup di dalam grup. Ya, jadi si partisipan grup yang baru ini itu beberapa yang tidak pro dengan Raisa misalnya. Sorry ya, saya contohkan Raisa ya karena moderator kan paling saya hafal ya. Gitu. Nah, ada grup partisipannya ada 10. Nah, dari 10 partisipan ini yang tidak pro Raisa misalnya ada 3, nah itu dia buat grup lagi gitu, ngomongin Raisa aja misalnya seperti itu. Nah itu grup dalam grup ya. Yang terakhir tadi membuat akun palsu tadi sama saja ya. Nah ini jenis dari cyberbullying, ada flaming, ada cyberstalking, ada denigration, ada penyamaran, ada outing, ada juga pengeksklusian. Nah, maksudnya dari flaming itu apa sih, teman-teman? Flaming itu perundungan atau bullying yang dilakukan dengan mengirimkan si pesan-pesannya yang sifatnya itu ada kalimat-kalimat kasar, ada hal-hal yang sifatnya vulgar ya. Gitu. Itu kelompok-kelompok online gitu. Kalau itu flaming, kalau cyber stalking itu kita dilakukannya dengan mengancam, ya, untuk tujuannya itu untuk mencelakakan kita atau mengintimidasi kita secara langsung gitu ya, itu dari stalking, ya. Kalau denigration itu perundungan yang mengirimkan pernyataan yang sifatnya itu secara online, tapi yang buat kita tuh jadi takut, ya, karena hal-hal yang dibagikan itu membahayakan, kemudian hoax atau tidak benar, atau ada kalimat-kalimat yang sifatnya kasar ya kepada orang lain. Oh, Raisa mah ada gini, dia mah galak, ya, makanya dia tuh otoriter, ya, dia ngatur terus. Nah itu bagian dari denigration. Ya, kalau penyamaran tadi seolah-olah itu tuh Raisa, padahal bukan gitu. Ini kata Raisa, nah pakai akun dia, tapi dia ngomong kata Raisa tuh tadi begini loh, tugasnya tuh gini, udah nggak usah dikerjain. Jadi mengatasnamakan orang lain, gitu. Itu penyamaran. Ya, padahal sebenarnya Raisa nggak ngomong gitu, atau mungkin Raisa hanya meluruskan tugasnya sepertinya harus dikerjakan seperti ini, tapi dilebih-lebihkan, ada hiperbola di sini oleh si orang yang melakukan bullying tadi. Kemudian outing itu perundungan ya yang dengan mengirimkan yang sifatnya itu informasi pribadi gitu. Jadi foto-foto misalnya teman-teman SMA, nah baru ketemu lagi dia nge-share foto-foto yang sifatnya itu kita yang dulu mungkin belum berhijab ya, atau misal mungkin kita lagi nggak kobe wajahnya di share. Ingat nggak ini siapa gitu. Sering nggak kita temukan seperti itu ya. Ada foto-foto yang nggak kobe kita ya, nggak, kalau ke bahasa kobe itu apa ya, kontrol banget ya wajah kita itu lagi nggak kontrol gitu. Nah itu di share, ini siapa coba gitu. Nah itu juga bagian dari outing ya, karena sensitif atau memalukan. Exclusion atau pengeksklusian ya, di sini tuh caranya itu mengeluarkan atau menyingkirkan seseorang
dengan cara yang kasar dari grup gitu. Karena lu nggak kerja kelompok nggak bener, udahlah ini aja ya, di hide dari grup ini gitu. Ini mah grup-grup orang-orang yang rajin ya. Saya seperti itu. Jadi langsung dengan kalimat to the point, kasar, dan juga langsung dikeluarkan dari grup itu. Jadi grup itu tuh secara eksklusif dikhususkan buat orang-orang seperti mereka gitu ya. Oh, ini grup hype misalnya, khusus grup yang hype. Nah, satu grup yang nggak hype itu nggak bisa masuk. Lu mah nggak hype, nggak kekinian, nggak pakai barang-barang branded, nggak bisa masuk ke grup saya. Nah, nggak bisa. Itu bagian dari exclusion. Cyberbullying juga loh ya. Jadi hati-hati ini, ada flaming, cyber stalking, immigration, penyamaran, outing, dan exclusion. Gitu. Etikanya seperti apa di media digital? Ya, ini saya skip aja. Data cyberbullying. Nah, di sini korban cyberbullying ini ada dari berita ya, berita Antara, dia menyatakan bahwa korban cyberbullying kian meningkat di kalangan anak-anak dan remaja. Jadi anak-anak dan juga remaja itu sekarang yang paling dominan, yang paling berdampak dari cyberbullying gitu. Ya, karena penggunaan gadget yang semakin marak itu di media di anak-anak ya, di anak-anak dan remaja gitu. Kemudian juga ada di sini dari apa namanya? Kominfo, dia menyatakan bahwa cyberbullying di Indonesia itu dari hasil risetnya pada tahun 2020 itu pernah orang-orang tuh pernah mengalami hal yang tidak sopan yang bisa kita kategorikan sebagai cyberbullying. Itu pernah hate speech yang pernah mengalaminya itu 27%, kemudian yang sifatnya adalah hoax atau penipuan ada 43%, dan yang sifatnya diskriminasi, menyudutkan itu ada 13%. Gitu. Bisa kita lihat dari jumlah persentase di sini itu kategorinya termasuk yang besar gitu. Karena dengan 27, 43, 13 itu dampaknya ke pribadi atau orang yang terkena bullying itu menjadi tidak bisa berkembang. Yang tadi ya yang sudah saya jelaskan, buat perasaan kita tidak bisa nggak percaya diri, buat kita tidak mampu untuk mengembangkan karir, tidak bisa untuk mengerjakan hal-hal secara maksimal gitu. Serba salah aja di benak kita tuh. Ya, itu. Nah, literasi digital itu penting supaya kita tidak melakukan bullying dan tidak menerima yang namanya bullying. Literasinya seperti apa? Perkembangan teknologi dan media komunikasi perlu diimbangi oleh pemahaman teman-teman di sini dan juga kecakapan teman-teman di sini dalam penggunaan media. Ya, jadi hal yang sangat berkaitan dengan pentingnya literasi media itu perlu kita pahami dan juga kita perlu diperhatikan oleh si user, gitu. Ya, jadi, nah literasi digital menjadi bagian yang terkait dengan kemampuan penggunanya dan kemampuan penggunanya di sini dalam hal pengoperasian teknologi dengan cara yang bijak untuk menciptakan komunikasi yang kondusif, menciptakan komunikasi yang berjalan dengan efektif, ya. Kemudian yang ada interaksi yang jalannya itu interaksi dari komunikasi itu adalah yang positif, ya. Jangan sampai interaksinya jalan, tapi interaksi dalam komunikasi itu yang berjalannya hal-hal yang negatif, ya menghujat orang, ya kemudian ngomporin. Nah, itu bagian dari cyberbullying. Itu. Di sini ada data dari hasil riset dari Kominfo pada tahun 2021 bahwa orang yang mengakses internet itu dari mana saja. Lokasinya itu bisa di mana saja, gitu ya. Karena tadi kembali lagi kepada konsep utama dari media digital itu apa, ya. Jadi mereka bisa mengakses di rumah, di sekolahan, di kampus, ya di kafe, gitu ya. Di warung internet atau warnet ya mungkin sekarang masih ada ya di beberapa daerah. Gitu. Di tempat kerja, ya seperti sekarang. Raisa nggak tahu saya Raisa ada di mana, Rayinda ada di mana, Rafif ada di mana, Vika ada di mana. Ya, kalian juga nggak tahu saya lagi posisi di mana. Tapi proses komunikasinya bisa berjalan, bisa. Interaksinya berjalan, berjalan. Gitu. Ya. Kemudian di sini juga diketahui bahwa dari jam
akses. Berapa jam sih orang itu banyak mengakses internet? Ya, diketahui bahwa akses tertinggi pada penggunaan internet itu pada pukul 19 sampai 21, di mana di jam tersebut orang sudah selesai beraktivitas, sudah santai di rumah, ya, bisa scrolling HP mereka, gadget mereka, gitu. Scrollingnya itu mulai mencari informasi, berkomunikasi dengan lawan, dengan orang yang mereka butuhkan, misalnya dengan grup, dengan temannya secara personal, bebas di situ mereka berkomunikasi, ya. Itu jam, berdasarkan jam. Nah, di sini mereka bisa mengakses informasi itu untuk apa, ya, dari mana mereka mengaksesnya? Mengakses portal media online, mengirim email, akses belanja online, ya, untuk meeting atau sekolah online, bermain game, macam-macam. Sini banyak. Mereka tergantung kebutuhan mereka, gitu. Ya, bisa dilihat di sini beda-beda, prosesnya beda-beda, ya. Ya, di sini orang yang berkomunikasi lewat pesan singkat, ya, 54,7%-nya orang merasa paling sering berkomunikasi itu lewat pesan singkat. Berarti lewat chatting, ya. Itu lewat WA atau lewat DM-nya Instagram atau lewat Line. Ya, terserah gimana mereka, gitu. Kemudian menggunakan media sosial, 49,8% itu orang merasa sering, gitu. Terus mencari informasi atau browsing di internet dari media internet itu juga sama, sering, ya kan? Kemudian menonton video sering, gitu. Ya. Jadi di sini kalian bisa melihat bahwa pergerakan di media online, media digital itu sangat sangat besar, ya, dengan tujuannya masing-masing. Oke, di sini sumber mana sih yang paling banyak diakses, ya? Media sosial, televisi, berita online. Ternyata yang paling besar itu adalah tetap media sosial, gitu. 2020 2021 terlihat perbedaannya, ya. Ini media sosial yang paling banyak untuk digunakan dalam berkomunikasi, seperti itu. Nah, kenapa tahun 2020 itu paling besar? Kita bisa lihat tahun 2020, ya, ini yang ini ya, 2020 kan 76. Itu awal kita pandemi, orang pertama kali beraktivitas itu semua difokuskan di media online, gitu. Nah, jumlahnya pasti akan lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2021. Karena 2021 mulai aktivitas ada di luar ruang, ya. Itu ada yang offline meskipun dibagi-bagi. Nah, jadi mulai agak menurun. Tapi tetap porsinya media sosial itu paling tinggi dibandingkan televisi, kemudian situs web pemerintah, media cetak, radio, dan lainnya. Ya, terima kasih teman-teman. Itu sedikit sharing dari saya terkait dengan bijak bermedia digital yang kita fokuskan pada cyberbullying. Oke, saya serahkan lagi kepada moderator kita, Raisa. Silakan Raisa. Oke, wah, boleh ini tepuk tangan dulu teman-teman untuk para Ditya yang sudah memaparkan materi yang luar biasa banget ini Pak. Di kita tahu ya apa saja dan sudah ada data-datanya ya Pak ya. Gimana, apakah ada korbannya, dan berapa jumlah banyak yang mereka ya korbannya itu. Dan selanjutnya kita langsung aja ya Pak ya, ada sesi pertanyaan bagi peserta, boleh dianjungkan tangannya atau boleh di komentar juga untuk bertanya kepada Pak Radit mengenai mohon maaf materi hari ini. Dipersilahkan. Silakan, ada yang mau bertanya terkait materi kita pagi hari ini? Boleh teman-teman, boleh di kolom chat juga boleh, ataupun raise hand. Oh, ini di kolom chat juga ada dari Teh Femi, ya. Teh Femi, nah, izin bertanya Kang Raditya, saya Femi dari Universitas Ars, kebetulan alumni Unisba juga. Oh, oke, alumni ya. Kehadiran media baru tentunya berdampak pada berbagai kalangan, begitu juga dengan sebagian anak-anak yang tak bisa lepas dari media seperti salah satunya atau contohnya di sini adalah TikTok.
atau media sosial lainnya yang banyak konten tentang bully, bahkan sampai ada perubahan perilaku pada anak. Ya, betul. Bagaimana peran orang tua dalam menghadapi anak-anak bermedia, sementara kalau dilarang justru khawatir anak jadi gaptek. Oh ya, ini pertanyaannya bagus ya, kaitannya dengan perkembangan anak ya, kita untuk mendidik bagaimana sih ke depannya. Sedangkan kita juga sebagai orang dewasa ya, orang yang paham tentang penggunaan media digital, terkadang suka berdampak gitu ya, terdampak pada media digital itu sendiri gitu. Nah, teman-teman di sini atau TFMI, setelah teman-teman mendapatkan sedikit sharing dari saya, kita bisa tahu, oh mana sih di sini yang kalimat-kalimat yang sifatnya menyudutkan atau sifatnya adalah bagian dari hal-hal negatifnya dari media digital, baik itu hoax, baik itu konten-konten yang tidak mendidik. Nah, kita bisa pilih mana. Nah, sebagai orang tua, baiknya kita bisa memantau apa sih yang mereka apa yang diselancar oleh si anak-anak di media online gitu. Nah, kita dampingi. Bukan berarti kita melarang mereka untuk menggunakan media digital. Karena kalau ketika kita melarang penggunaan media digital, betul kata Teh Femi, perkembangan anak menjadi tidak berkembang dengan baik gitu ya. Karena apa-apa sekarang semuanya basisnya digital ya. Bahkan sekolah pun sekarang sifatnya ya online ya, ketika pandemi dulu ya, awal-awal 2020, 2021 itu kan online gitu. Jadi bukan berarti ditutup atau tidak boleh anak-anak kita untuk menggunakan media digital, tapi kita yang bisa membatasi. Ya tadi dipantau penggunaannya. Oh, ditunjukkan nih kalau menggunakan media digital, TikTok itu peruntukannya untuk belajar juga bisa loh. Nah, kita cari konten-konten tentang pembelajaran, ya pembelajaran mereka. Ya untuk mengembangkan skill-skill juga bisa di situ. Ya, kemudian kita kasih waktu. Ya, yang tadinya mungkin agak longgar penggunaan media digitalnya, sekarang kasih waktu deh untuk menggunakan media digitalnya yang tadinya seminggu itu full, coba dikurangin. Seminggu bisa menggunakan media online hanya di hari tertentu, misalnya hari Selasa, hari Kamis, sama weekend. Nah, nanti setelah hari tersebut kita pakai, kita bisa terapkan, coba kurangin lagi hanya di hari libur ya, gitu. Kita pakai. Oh, tapi ternyata penggunaan media digital untuk sekolah juga. Nah, ya silahkan untuk sekolah, tapi dibatasi aksesnya tadi. Ya, jadi kalau ketika dia mulai buka TikTok untuk hiburan, ayo, ini bukan hari libur. Gitu. Nah, gimana nih? Kalau nggak hari libur berarti nggak boleh dong akses yang sifatnya bukan untuk pelajaran. Nah, kita sendiri sebagai orang tua yang bisa membatasi. Kurang lebih seperti itu Teh Femi dari pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa menjawab atau kalau ada yang masih kurang, silahkan disampaikan lagi aja di chat atau langsung mic, seperti itu. Sami-sami Teh Femi, atur nuhun. Iya, sami-sami. Mudah-mudahan bisa sedikit sharing ya terkait pertanyaan yang tadi disampaikan gitu. Ada lagi teman-teman di sini yang mau bertanya? Kita waktunya masih panjang ya, panitia ya. Raisa ya masih panjang Makasih, Pak. untuk bertanya. Kalau tadi mungkin dari saya kan ya. Kalau dari saya ada yang mau ditanyakan lagi atau ada case dari teman-teman di sini terkait dengan media digital, silakan. Karena kalau dengan case akan jauh lebih kena. Rainda, Raisen, silakan Rainda. Ya, halo Pak Radit. Saya selaku Halo. MC juga sebenarnya izin bertanya, apa nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Ya, jadi Pak, untuk cyberbullying sendiri apakah pasti ada pelakunya atau sebenarnya hanya ada korban pun itu termasuk cyberbullying? Karena yang tadi Bapak sedikit jelasin, ada perasaan ketika habis bermain sosial media, merasakan sedih, itu kan berarti sebenarnya karena dari diri sendiri juga ya Pak. Nah, itu sih Pak pertanyaannya, jadi apakah memang pasti ada pelaku, apakah tidak ada pelaku juga bisa terkena cyberbullying? Terima kasih Pak Radit. Ya, sama-sama Rainda atas pertanyaannya. Oke, cyberbullying itu konteksnya cyberbullying ya. Apakah ada pelakunya atau tidak gitu ya. Nah, kalau cyberbullying itu pasti ada pelakunya karena kan kita bisa jadi takut, jadi down,
jadi disudutkan karena kan ada sumber. Nah, sumber pesannya itu kan pasti ada yang buat seperti itu. Tidak mungkin tiba-tiba masuk. Nah, siapa yang hal yang masuk ini kan nggak mungkin tiba-tiba ada gitu. Pasti kan ada yang produksi. Sekarang hoax deh. Berita hoax itu kan nggak tiba-tiba mesin yang buat kan ya, menerjemahkan sebuah kata-kata menjadi sebuah kalimat pemberitaan yang sifatnya adalah tidak benar, kan tidak mungkin seperti itu. Pasti kan ada yang membuat. Kita ini deh buat jadi terkenal misalnya. Buat hoax deh. Nah, seperti itu. Contohnya singkatnya seperti itu, Rainda. Sama aja ketika cyberbullying pasti ada sumbernya. Ada sumber yang ngorek-ngoreknya gitu. Ya kan? Misalnya misalnya si A tidak suka dengan si B, ya. Yang tidak suka sebenarnya si A, ya kan? Di grup tertentu yang tidak suka itu si A. Ya karena ada perasaan nggak tahu ya, mungkin dengki atau mungkin ya apalah yang buat dia tuh jadi tidak suka gitu. Nah, si A ini dia buat sebuah kalimat perundungan supaya teman-teman dalam grup itu juga pro ke dia bahwa si orang yang dia nggak suka itu ya benar loh seperti itu. Nah, dia buat korek-korek dulu. Dia apa istilah korek-korek itu? Mancing. Nah, mancing ya. Eh, eh tahu nggak? Ya kemarin itu kan saya tuh begini. Iya bener loh, si B itu tuh sifatnya memang baik sih, tapi hese-hese gimana gitu lah. Nah, di situ dikorek-korek, dicari celahnya. Pada itu tujuannya untuk supaya orang itu nanya balik, emang iya ya dia teh kayak gitu. Nah, dia bahasa Sundanya kan gitu ya. Iya teh, emang bener teh. Nah, ada di situ tuh yang buat kita jadi terpancing. Nah, pasti ada sumbernya, Rainda. Jadi nggak mungkin kalau tidak ada sumber. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih banyak ya Pak Radit. Ya, sama Rainda. Ini ada juga di chat ya. Dari Hanin, Teh Hanin Binus izin bertanya, Pak, apakah kita bisa melaporkan pelaku cyberbullying? Nah, dan kemana kita laporkan, Pak? Karena seperti yang diketahui, korban akan merasa ketakutan untuk melapor karena ancaman dari pelaku. Oke, ya. Tadi saya jawab ya Teh Hanin ya. Untuk pelaku cyberbullying, ketika kita rasa itu cyberbullyingnya sudah mengarah kepada hal kekerasan, ancaman, ya di sini kan ada rasa ketakutan karena ancaman, kan buat kita jadi tidak tenang kan, kehidupan kita jadi tidak tenang. Laporkan saja gitu. Tapi tahapan pertama kita cari tahu dulu kenapa dia melakukan hal itu. Ya, kalau bisa, kalau kita kenal, kita cross check ke dia. Kenapa? Ada apa? Salah saya apa? Ya, gitu. Jadi cari titik terangnya. Nah, ternyata tidak bisa diselesaikan atau tidak tahu solusinya seperti apa, gitu ya. Dan itu sudah menyudutkan banget, bukti-buktinya disimpan dan laporkan kepada pihak yang berwajib seperti itu. Gitu. Itu kan bagian dari undang-undang ITE ya, teman-teman ya, cyberbullying itu. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai bahan bukti. Gitu. Gitu Hanin, kurang lebih Teh Hanin. Sama-sama Teh Hanin, mudah-mudahan bisa sedikit menjawab pertanyaan dari Teh Hanin ya. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand atau tulis di komentar chat. Ada, ini alhamdulillah yang raise hand Teh Nafa Bilda ya? Iya, Pak. Ya silakan Teh Nafa. Izin bertanya, Pak, buat gimana nih cara nanggapin kasus cyberbullying yang pelakunya tuh bersembunyi gitu di balik kata kayak bercanda gitu. Tapi kan itu menurut saya kayak gitu. Gimana cara nanggapinnya, Pak? Oh, cara nanggepinnya. Oke. Ya, kadang orang tuh jadi berkelit ya. Dan saya mah bercanda. Ada kalimat ada itu. Dan saya mah bercanda. Itu mah kan nggak kayak gitu. Maksudnya kan nggak gitu. Kamu sih baperan. Nah, kayak gitu. Ya kan? Nah, gimana cara menyikapinya? Tanyakan dulu. Saya dengan kalimat seperti ini, kamu maksudnya apa? Sama ya kayak pertanyaan Teh Hanin tadi ya. Maksudnya apa? Di sini bukan bercanda konteksnya. Gitu. Ya, kita harus jelas dulu. Kalau bercanda itu nggak mungkin ada orang yang dianggap orang yang misalnya di sini Nafa kan nggak mungkin jadi sakit ya, nggak mungkin jadi aduh ini maksudnya apa gitu kan, nggak jadi bertanya-tanya gitu.
ya. Jadi ditanya dulu kejelasannya. Nggak mungkin bercanda. Tapi kalau kita sudah tidak jawaban dari dia tuh nggak benar gitu ya, bisa kita simpan bukti-buktinya. Ketika itu berlanjut, nah kamu yang nggak terima itu bisa dijadikan bahan bukti seperti itu. Ya, jadi teman-teman di sini semuanya jangan main dengan kata bercanda, padahal itu sebenarnya menyudutkan gitu. Ya, gitu. Baik, Pak. Gitu. Terima kasih, Kenapa? Pak. Iya, sama-sama. Kenapa? Ibu Raisa, Ibu moderator, berapa penanya tadi sudah ada yang di kolom chat 2, kemudian di yang langsung bertanya 3 ya, ada 5 Ya, kalau nggak salah kurang lebih. ya Berapa benar, Pak. penanya? Ini Pak, dari kita juga ada pertanyaan untuk pesertanya dan juga bakal berbobot door prize. Oh, Kalau silakan, misalnya silakan. tidak ada yang bertanya lagi, gitu Pak. Oke, ya. Mm. Nah, nih, teman-teman di sini ada yang mau bertanya lagi nggak ke saya? Kalau nggak ada, akan ada gift dari teman-teman panitia yang tentunya pasti gift-nya menarik ya buat Oh, kita gitu. Ya. Nah, tapi mau dapetin gift itu nggak serta-merta langsung ya, Raisa ya. Kan harus ada juga effortnya tuh ya, apalah gitu, ada benar Pak. apa gitu ya. Silakan saya kembalikan ke moderator kalau tidak ada yang bertanya. Oke, teman-teman. Jadi kita di sini ada pertanyaannya untuk kalian semuanya dan ada 2 pertanyaan. Jadi harus cepat ya teman-teman untuk menjawabnya karena ini cuma hanya 2 pertanyaan. Dan kita langsung aja ya. Untuk pertanyaan pertama, boleh untuk menjawabnya boleh raise hand ataupun di kolom chat ya. Yang pertama nanti langsung saya akan memberitahukan. Dan pertanyaan pertama itu, apa saja pelanggaran yang banyak dilakukan di media digital? Nah, boleh sebutkan 3 saja, dan ini pertanyaan ini dari materi kita hari ini ya. Boleh langsung teman-teman raise hand ataupun tulis di kolom chat. Dan pertanyaan ini berbobot ada door prize-nya ya. Door prize-nya itu ya. Oke, Alvin. Alfiana ya. Oke. Alfiana ini udah menjawab. Ada sebentar. Ada cyberbullying. Sebentar. Oke. Ini pertanyaan tadi itu yang dimasukkan saya itu pelanggaran yang banyak dilakukan di media digital selain tadi kan sudah ada disampaikan materi oleh Pak Radit ya, dan pelanggarannya pun ada banyak tadi, kira-kira ada 6 dan boleh sebutkan 3 saja. Yang tadi ada banyak, ada kayak nama bahasa Inggrisnya. Oke, Novianti. Oke, betul, untuk ini sebenarnya Alfiana juga sudah menyebutkan, cuman saya akan apa namanya untuk jawaban yang lebih benarnya yaitu Novianti. Selamat pada Novianti karena sudah betul jawabannya yaitu spamming atau junking atau ajunking ataupun flaming dan cyberbullying. Nah, oke. Bagaimana Bapak? Apakah betul untuk jawabannya yang pertanyaan saya berikan kepada peserta? Pertanyaannya itu, apa saja pelanggaran yang banyak dilakukan di media digital? Dan jawaban dari Novianti yaitu spamming atau junking, flaming, dan cyberbullying. Apakah betul Bapak? Oke. Ya, betul. Salah satu dari bentuk di media digital ya, seperti itu. Ada spamming, flaming, cyberbullying. Nah, ini. Oke, siap. Berarti selamat ya kepada Novianti, Adia Putri telah mendapatkan door prize. Dan satu lagi ada pertanyaan nih. Nah, berarti ini langsung cepet ya teman-teman karena tinggal satu lagi nih pertanyaannya. Nah, yang terakhir
sebutkan bentuk-bentuk cyberbullying yang kamu ketahui dan tadi sudah ada di pemaparan materi Pak Radit, dan sebutkan 2 saja boleh. Ayo, boleh teman-teman silakan tulis di komentar chat ataupun raise hand. Dipersilahkan. Oke, ini sudah ada jawabannya ya. Dari Ogia MP, dari Binus, melakukan pembajakan ataupun membuat akun palsu. Apakah betul, Pak? Jawabannya melakukan pembajakan ataupun membuat akun palsu. Dari pertanyaan, sebutkan bentuk-bentuk cyberbullying yang kamu ketahui. Oh, ada tambahan juga. Apakah betul, Pak? Untuk garis besar ininya benar gitu. Ya. Oke, berarti selamat ya kepada Ogia MP dari kampus Binus telah mendapatkan door prize juga, dan selamat kepada 2 orang tadi, yaitu Novianti dan Ogia dari Binus. Saya akan memberikan kotak ya. Oke. Nanti untuk door prize-nya akan dilakukan setelah sesi sertifikat, pemberian sertifikat ya kepada Pak Radit, dan diperbolehkan untuk operator menampilkan sertifikatnya terlebih dahulu, dan kepada sudah ada ketua pelaksana ya, Teh Nadia. Boleh operator? Oke, silakan kepada operator untuk ketua pelaksana kita itu Teh Nadia, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak sebelumnya kepada Pak Radit yang telah membersamai kami di webinar kali ini. Semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat bagi peserta yang hadir, dan juga terima kasih banyak untuk keluangan waktu Bapak mengisi acara kami. Mungkin ini sebagai bentuk apresiasi dan juga terima kasih dari kelompok kami kepada Bapak, ada sertifikat yang mungkin nanti juga akan kami kirimkan melalui kontak person dari panitia. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama ya Nadia, Bu Tia, terima kasih dan teman-teman panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit sharing ke teman-teman partisipan di sini ya. Partisipannya tadi ada 40, ada 50 bahkan, ada 50 ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua ke depan. Boleh, baik Bapak, untuk ada dokumentasi terlebih dahulu ya, untuk panitia boleh di screenshot. Saya berikan aba-aba ya, boleh? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2. Oke, terima kasih kepada ketua pelaksana kita dan juga Pak Radit. Persilakan. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama semua teman-teman. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata, ada kesalahan kalimat. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan, kesuksesan selalu ya. Amin. Mudah-mudahan bisa bertemu di lain kesempatan. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Radit yang sudah memberikan materi kita yang luar biasa hari ini. Kita juga ada ilmu yang nambah juga hari ini. Dan juga untuk door prize-nya, oke, tadi sudah ada ya pemenang dari pertanyaan 2 tadi, yaitu dari Binus, yaitu Ogi MP dari Binus dan juga Novianti. Nanti boleh dikontak oleh rekan saya panitia, yaitu Nafabila Sahara. Boleh dikontak ya nanti untuk door prize-nya, yaitu door prize kita melalui GoPay dengan harga 50.000. Oke, alhamdulillah ya. Saya di sini akan memberikan kesimpulannya dari materi kita hari ini.
banyak sekali di media digital ini ada dampak negatif yang kita terima, tapi di sisi lain juga ada dampak positif. Nah, akan tetapi banyak sekali yang kita temuin yaitu dampak negatifnya melalui ada hoax, cyberbullying, dan seperti lainnya yang juga kita sering lihat gitu, yang sering kita ataupun kita mungkin juga pernah gitu sebagai korbannya, tapi kita nggak bisa untuk menyampaikan gitu. Jadi di sini ada materi kita, ada tahapan gimana sih caranya gitu untuk menanggapi mereka. Dan juga sebagai khalayak ya kita akan mencari informasi, harus mencari ya apakah informasi apabila berita itu benar atau tidak. Jadi kita tuh tidak bukannya blank ya, tidak mengetahui informasi tersebut, tapi kita juga harus sering-sering melihat apakah informasi ini benar. Jadi kita tidak terpaku gitu, tidak mengetahui informasi tersebut. Dan juga kita perlu adanya etiket dalam bermedia sosial, itu perlu ya teman-teman dalam melakukan ketika melakukan berkomunikasi dengan lawan bicara kita perlu adanya etiket. Kenapa? Karena di setiap tindakan kita perlu adanya sopan santun, etika, dan lainnya. Dan juga cyberbullying ini merupakan suatu ya tindakan negatif yang menyudutkan lawan seperti menghina, menyindir atau mengejekan, dan itu tidak baik ya teman-teman untuk dilakukan, karena seperti Paradit yang menyampaikan itu akan berdampak pada pelaku tersebut dan tidak baik juga, karena pelaku tersebut akan terus di pikiran beliau akan terus memunculkan seperti, oh kenapa ya saya seperti ini, apakah saya seperti ini, dan terus bermunculan pikiran-pikiran yang negatif. Dan juga untuk menghindari cyberbullying ini kita harus bijak dalam pengucapan kata, kalimat, tindakan. Ya Pak Radit ya, kita juga harus berbijak dan selalu berkata positif kepada lawan bicara kita. Dan juga literasi digital ini itu pentingnya karena supaya kita tidak memunculkan cyberbullying ini. Oke, saya akan dicukupkan ya. Untuk Pak Radit, terima kasih banyak telah menyampaikan materi kita hari ini, dan juga teman-teman peserta yang sudah datang, yang sudah hadir dalam acara webinar kali ini. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kalimat, dan saya serahkan kembali kepada MC. Saya Rasadila Zura selaku moderator, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Raisa yang telah menjadi moderator, dan terima kasih juga Pak Radit telah memaparkan materi yang sangat bermanfaat. Untuk Pak Radit, mungkin barangkali ada kegiatan yang harus dilakukan setelah ini, boleh leave, tapi kalau mau stay sampai akhir boleh, Pak. Nah, terima kasih ya teman-teman semuanya. Saya izin leave, ada kegiatan lainnya. Ya, terima kasih ya. Iya Pak Assalamualaikum. Radit, lancar-lancar kegiatannya Pak. Amin. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, stay terus sampai akhir ya, karena akan ada link absensi yang akan menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikat. Alhamdulillahirrabbilalamin, kini tiba saatnya pada rangkaian acara takhir yaitu penutup, tapi sebelum menutup kita bakal foto bareng dulu. Nah, kalau gitu boleh dong teman-teman di on cam biar kita kelihatan muka cantik gantengnya. Ayo, boleh. Oke, kita sama-sama ya. Ya. 1, 2, 3. Mohon slide keduanya. 1, 2, 3. Oke, makasih ya. Baik teman-teman, untuk foto bersama telah dilaksanakan. Rangkaian acara terakhir yaitu penutup. Terima kasih kepada pemateri, kepada Pak Raditya Pratama Putra, dan kepada Ibu Mutia selaku dosen pengampu. Terima kasih
juga saya sampaikan kepada rekan-rekan yang sudah hadir. Marilah kita tutup acara webinar hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, perilaku yang kurang berkenan juga. Saya Rainda Alia Ikhtiar, pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.